Perkenalkan, nama saya Gabriel Meteng, NIM 2212030, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam entalpi. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar adalah entalpi yang terjadi saat 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsur konstituennya dalam keadaan standar, yaitu pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Entalpi pembentukan standar biasanya dilambangkan dengan delta H F dan dinyatakan dalam satuan energi per mol, misalnya kilojoule per mol atau kilokalori per mol. Konsep ini berguna dalam kimia untuk menentukan seberapa stabil suatu senyawa dalam keadaan standar dan untuk menghitung entalpi reaksi kimia yang melibatkan senyawa-senyawa tersebut. Contoh, entalpi pembentukan standar air H2O. Delta HF sama dengan min 285,8 kJ per mol. Ini berarti bahwa ketika 1 mol air terbentuk dari unsur-unsur konstituen hidrogen dan oksigen pada tekanan 1 atmosfer atau suhu 25 derajat Celcius. Energi sebesar min 285,8 kJ dilepaskan. Tanda negatif menunjukkan bahwa reaksi pembentukan air bersifat eksotermis, artinya melepaskan energi. Yang kedua, entalpi penguraian standar. Entalpi penguraian standar adalah entalpi yang terjadi saat 1 mol senyawa terurai menjadi unsur-unsur konstituennya dalam keadaan standar, yaitu pada tekanan 1 atmosfer atau suhu 25 derajat Celcius. Entalpi penguraian standar biasanya dilambangkan dengan delta H D dan dinyatakan dalam satuan energi per mol, misalnya kilojoule per mol atau kilokalori per mol. Konsep ini penting dalam kimia untuk menentukan kestabilan relatif suatu senyawa dan untuk memahami konsep dekomposisi yang terjadi dalam reaksi kimia. Contoh, entalpi penguraian standar hidrogen peroksida H2O2. Delta H D sama dengan plus 98,2 kJ per mol. Itu berarti bahwa ketika 1 mol hidrogen peroksida terurai menjadi unsur-unsurnya hidrogen dan oksigen pada tekanan 1 atmosfer atau suhu 25 derajat, energi sebesar plus 98,2 kJ diserap. Tanda positif menunjukkan bahwa reaksi penguraian H2O2 bersifat endotermis, artinya memerlukan energi. Yang ketiga, entalpi pembakaran standar. Entalpi pembakaran standar adalah entalpi yang terjadi saat 1 mol suatu senyawa terbakar sepenuhnya dalam keadaan standar, yaitu pada tekanan 1 atmosfer atau suhu 25 derajat Celcius. Entalpi pembakaran standar biasanya dilambangkan dengan delta H COM dan dinyatakan dalam satuan energi per mol. Proses pembakaran adalah reaksi kimia di mana senyawa organik bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air, serta energi panas. Entalpi pembakaran standar memberikan informasi tentang jumlah energi yang dilepaskan saat pembakaran 1 mol senyawa tersebut dalam keadaan standar. Contoh, entalpi pembakaran standar metana. Persamaan reaksi pembakaran metana adalah CH4G plus 2O2
G C CO2 G plus 2H 2O 1. Delta H kom sama dengan minus 890,4 kJ per mol. Itu berarti bahwa ketika 1 mol metana terbakar sepenuhnya dalam keadaan standar, energi sebesar minus 890,4 kJ dilepaskan. Tanda negatif menunjukkan bahwa reaksi pembakaran metana bersifat eksotermis, artinya melepaskan energi. Yang keempat, entalpi pelarutan standar. Entalpi pelarutan standar adalah entalpi yang terjadi saat 1 mol zat pelarut dalam jumlah besar terlarut dalam pelarut, biasanya air, pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Entalpi pelarutan standar biasanya dilambangkan dengan delta H Sol dan dinyatakan dalam satuan energi per mol. Proses pelarutan adalah reaksi kimia di mana zat padat atau cair berinteraksi dengan pelarut untuk membentuk larutan homogen. Entalpi pelarutan standar memberikan informasi tentang jumlah energi yang diserap atau dilepaskan selama proses pelarutan 1 mol zat tersebut dalam kondisi standar. Contoh, entalpi pelarutan standar natrium klorida. Persamaan reaksi pelarutan natrium klorida adalah NaCl(S) Na plus Aq plus Cl min Aq. Delta H Sol sama dengan plus 3,9 kJ per mol. Ini berarti bahwa ketika 1 mol natrium klorida terlarut dalam jumlah besar dalam air pada saat keadaan standar, energi sebesar plus 3,9 kJ diserap. Tanda positif menunjukkan bahwa proses pelarutan NaCl bersifat endotermis, artinya memerlukan energi. Yang kelima, entalpi netralisasi standar. Entalpi netralisasi standar adalah entalpi yang terjadi saat 1 mol asam bereaksi sepenuhnya dengan 1 mol basa dalam larutan air untuk membentuk 1 mol pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Entalpi netralisasi standar biasanya dilambangkan dengan delta H neutralisation dan dinyatakan dalam satuan energi per mol. Proses netralisasi adalah reaksi kimia antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Entalpi netralisasi standar memberikan informasi tentang jumlah energi yang dilepaskan atau diserap selama proses netralisasi dalam kondisi standar. Contoh, entalpi netralisasi standar asam klorida dengan natrium hidroksida. Persamaan reaksi netralisasi antara asam klorida dan natrium hidroksida adalah HCl Aq tambah NaOH Aq NaCl Aq plus H2O 1. Delta H neutralisation sama dengan minus 57,9 kJ per mol. Ini berarti bahwa ketika 1 mol asam klorida bereaksi sepenuhnya dengan 1 mol natrium hidroksida dalam keadaan standar, energi sebesar min
57,9 kJ dilepaskan. Tanda negatif menunjukkan bahwa reaksi netralisasi bersifat eksotermis, artinya melepaskan energi. Yang keenam, entalpi penguapan standar. Entalpi penguapan standar adalah entalpi yang terjadi saat 1 mol menguap sepenuhnya dari fase cair menjadi fase gas pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Entalpi penguapan standar biasanya dilambangkan dengan delta H VAP dan dinyatakan dalam suatu energi per mol. Proses penguapan adalah perubahan fasa dari cair membutuhkan energi panas. Entalpi penguapan standar memberikan informasi tentang jumlah energi yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol dalam kondisi standar. Contoh, entalpi penguapan standar air H2O. Delta H VAP sama dengan plus 40,7 kJ per mol. Ini berarti bahwa ketika 1 mol air menguap sepenuhnya dari fase menjadi fase gas pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius, energi sebesar plus 40,7 kJ dibutuhkan. Tanda positif menunjukkan bahwa proses penguapan bersifat endotermis, artinya memerlukan energi. Yang ketujuh, entalpi peleburan standar. Entalpi peleburan standar adalah entalpi yang terjadi saat 1 mol padat berubah menjadi zat cair pada suhu lebur pada tekanan 1 atmosfer. Entalpi peleburan biasanya dilambangkan dengan delta H Fus dan dinyatakan dalam satuan energi per mol. Proses peleburan adalah perubahan fase dari zat padat menjadi zat cair. Entalpi peleburan standar memberikan informasi tentang jumlah energi yang diperlukan untuk meleburkan satu mol zat padat pada suhu leburnya dalam kondisi standar. Entalpi peleburan standar air H2O. Pada suhu lebur air 0 derajat Celcius, persamaan reaksinya adalah H2O S H2O1. Delta H Fus sama dengan 6,1 kJ per mol. Ini berarti bahwa untuk meleburkan 1 mol es menjadi air pada suhu leburnya pada tekanan 1 atmosfer diperlukan energi sebesar 6,01 kJ. Tanda positif menunjukkan bahwa proses peleburan atmosfer bersifat endotermis. Yang terakhir, entalpi sublimasi standar. Entalpi sublimasi standar adalah entalpi yang terjadi saat 1 mol zat padat berubah menjadi uap pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius tanpa melewati tahap cair terlebih dahulu. Entalpi sublimasi standar biasanya dilambangkan dengan delta H sub dan dinyatakan dalam satuan energi per mol. Proses sublimasi terjadi pada beberapa zat yang memiliki tekanan uap yang cukup tinggi pada suhu tertentu, sehingga dapat berubah langsung dari fase padat ke fase gas tanpa melewati fase cair. Entalpi sublimasi standar memberikan informasi tentang jumlah energi yang diperlukan atau dilepaskan selama proses sublimasi 1 mol zat dalam kondisi standar. Contoh,
entalpi sublimasi standar karbon dioksida CO2. Persamaan reaksi sublimasi karbon dioksida adalah CO2S ke CO2G. Delta H sub sama dengan plus 25,2 kJ per mol. Ini berarti bahwa 1 mol karbon dioksida dapat berubah menjadi uap pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Energi sebesar plus 25,2 kJ diperlukan. Tanda positif menunjukkan bahwa proses sublimasi CO2 bersifat endotermis. Sekian dan terima kasih.